Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam kenal. Saya Ridho Febri, saya datang dari Bandung. Alhamdulillah tadi berangkat setengah 6 dan jam 8 saya sudah lewat depan ke arah Kreo cari sarapan. Iya. Dulu saya tinggal di Bandung belum lama, baru 7 tahun. Sebelumnya saya tinggal di Geraha Raya. Iya. Saya sebelumnya tinggal di Geraha Raya dan putri kami juga kelahiran di Tangerang. Alhamdulillah sekarang usianya sudah 11 tahun dan mohon doanya semoga bisa semakin salihah dan Allah jaga dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Saya berdarah Minang, papa saya orang Padang, mama saya orang Jawa Timur. Jadi kalau sama ayah John itu kadang campur bahasa Indonesia dan campur Padang gitu. Kalau istri saya orang Sunda, kebetulan hari ini juga sama mama bawa karena hari libur dan putri kami juga kita ajak dengan harapan menambah keberkahan setiap langkah jejak dakwah yang sedang saya tapaki ini, dan semoga silaturahmi kita pada pagi hari ini bisa menjadi kebaikan untuk kita bisa menjadi seorang muslimah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tersebutkan 4 ini sebagai seutama-utamanya wanita di dalam surga, yaitu Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua Asiyah binti Maryam, yang ketiga adalah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Maryam binti Imran. Ini adalah sebaik-baiknya wanita, Bunda, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya gini, bisa nggak kita menduplikasi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka sehingga Allah memberikan kelayakan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena beliau-beliau ini manusia biasa, diciptakan oleh Allah berbentuk manusia, biar kita tuh nggak ngeles, Bunda. Oh, itu kan itu bukan. Beliau-beliau diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang istri dan juga ibu. Betul enggak? Khadijah istri ibu, Fatimah istri ibu, betul? Maryam ibu, iya. Asiyah ibu dari bayi kecil yang namanya Musa alaihissalam dan juga istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Tadi saya terkagum sama beliau. Kak siapa namanya? Kak Ayun. Kak Ayun. Pilihnya Asiyah. Sudah berkeluarga? Oh belum. Karena saya pikir saya kegambar pilih Asia, jangan-jangan suaminya mirip Fir'aun gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Kagak bohong, Kak, bercanda. Karena nggak sedikit yang komentar di antara postingan saya di media sosial. Kayak belum lama ini saya posting tentang selingkuhnya seorang suami itu bukan kehilafan, tapi sebuah pilihan dengan kesadaran dia memilihnya. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan kasir bang. Dengan kesadaran dia memilih. Nah, terus ada akhwat ibu-ibu yang komentar, iya tuh kelakuan para suami-suami Fir'aun. Kata beliau begitu. Saya mikir, dia ngerasa jadi Asiyah kali ya gitu. Bunda, ini pada pagi hari ini insya Allah kita belajar tentang bagaimana. Saya tidak akan menceritakan secara rinci keempat wanita ini, tapi saya akan memunculkan bagaimana cara agar bisa seperti 4 wanita ini. Karena apa? Dalam Islam kurikulumnya ada. Masalahnya kadang kita malas untuk membuat dan mengkodifikasi kurikulum demi kurikulum sehingga kita bisa menjadi orang yang unggul, terutama sebagai seorang muslimah. Nah, saya mohon izin berdiri. Saya ngegeser papan tulisnya sebentar. Ayah, mohon maaf izin. Nah, ini biar agak ke tengah kelihatan. Siap. Saya minta spidolnya. Bismillah.
Subhanallah. Pertanyaannya gini, yarhamukumullah. Keempat wanita ini itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya yang pertama ada di Quran surat kedua ayat 25. Ini kesamaan mereka yang pertama. Dan ini sejalan dengan Quran surat 51 ayat 56. Nggak usah ditulis dulu ya, fokus dulu aja. Nanti saya tuliskan satu persatu ayat demi ayatnya. Nanti saya jelaskan sambil ditulis satu persatu ayatnya. Karena kalau ditulis semuanya nanti sekaligus seperti yang saya tulis, Bunda nanti bingung menulis penjelasan dari apa yang akan saya tulis. Kemudian turunannya ada di Quran surat keempat ayat 124. Dan saya kasih garis Quran surat ke-29 ayat kedua sampai ketiga, Quran surat kedua ayat 214, dan Quran surat ketiga ayat 142. Kalau ditanya amalannya ada di Quran surat ke-23 ayat ke-1 sampai ke-11. Dan cara mengikhtiarkannya ada di Quran surat ke-152 sampai 153. Ini dulu. Nanti hasil akhirnya ada di Quran surat ke-10 ayat 63. Ya, ini dulu. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini lucu. Papan tulisnya aja sampai dihias ya, Masya Allah. Jarang-jarang. Nih saking ini perempuan. Hebatnya perempuan itu benda mati jadi hidup. Betul Pak? Yang menghias rumah jadi indah itu perempuan. Kursi kalau laki-laki kan cuma tinggal simpen, prek gitu ya. Tapi kalau perempuan ditata jadi rapi dan ngelihatnya enak, itu perempuan. Nah, kita kembali ke sini. Quran surat kedua ayat 25. Allah berfirman, keempat wanita ini punya kesamaan. Apa kesamaan mereka? Wabassiril lazina amanu wa amilus solihat. Satu, mereka punya iman. Mereka seorang muslim semuanya. Iya. Ahlan wa sahlan Bang. Sehat. Mereka punya kesamaan. Satu, punya iman. Yang kedua, fokus mereka wabassiril lazina amanu wa amilus solihat. Fokus pada amal salih. Bunda, ini ayat pertama yang membahas tentang surganya Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, syarat masuk surga hanya dua. Satu, punya bekal iman, yang kedua punya bekal amal salih. Maka Allah mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti yang bisa masuk surganya Allah bukan hanya keempat wanita yang disebutkan keistimewaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bisa menjadi seperti mereka asalkan mau fokus pada dua hal ini. Nah, saya kasih turunannya. Amal solih itu bukan hanya saat kita lapang, tapi juga saat kita sulit. Kalau dalam kelapangan akan melahirkan syukur kepada Allah, dan saat sulit akan melahirkan kesabaran. Bagaimana? Nanti saya sampaikan. Ya, ini pelan-pelan dulu Bunda. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya tentang bagaimana menjadi spesial seperti empat wanita yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menceritakan semuanya tentang beliau-beliau ini karena waktunya akan panjang dan habis. Tapi di beberapa bagian nanti saya sampaikan tentang bagaimana menjadi seperti mereka. Ya. Kemudian di Quran surat keempat ayat 124 Allah berfirman, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dan punya kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal amal salih. Kedua-duanya mereka melakukan amal salih dengan iman, maka Allah akan berikan balasan surga yang tidak sedikit pun Allah akan menzolimi mereka. Artinya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan besar kecil sama Allah dicatat dan tidak mungkin tidak dicatat oleh Allah. Itu sederhananya begitu. Berarti seseorang laki-laki dan perempuan beramal solih dan dilakukan dengan kesadaran iman kepada Allah, maka Allah akan catat dan Allah akan berikan balasan, dan balasan tertinggi adalah surga. Ini pondasi dasarnya dulu, ya, bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dan kewajiban yang dikerjakan juga sama dalam hal amal salih. Nah, pertanyaannya gini,
Apa syarat sesuatu itu menjadi amal solih? Kita harus tahu itu. Apa syarat sesuatu itu menjadi amal salih? Ada dua, Bunda. Sesuatu itu menjadi amal salih, syarat pertamanya, satu, benar caranya. Yang kedua, benar niatnya. Kalau ditanya, benar caranya bagaimana? Kita buka Quran, surat ketiga, ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, i'tiba, ikuti dia. Siapa yang harus kita ikuti? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, Bunda, dalam hal semua aspek kehidupan, dua hal yang akan kita dapatkan. Apa? Satu, yuhibbukumullah. Allah cinta sama kita. Pertanyaan saya, hidup kita sekarang ini, yuk kita jujur, sudah menjadi sebab Allah mencintai kita atau belum? Lihat diri kita. Lihat diri kita sekarang nih, ya. Lihat dengan semua dosa yang pernah kita lakukan dan amalan seadanya yang kita kerjakan, sudah mengundang cinta Allah belum buat kita? Karena kalau Allah udah cinta, ini lanjutan ayatnya, itu menjadi dampak berikutnya. Setelah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Apa ciri orang yang diampuni dosa-dosanya? Satu, dia malu untuk bermaksiat. Kedua, lagi dia malu untuk bermaksiat lagi. Yang kedua, apa? Dia senang mengerjakan dan melakukan amal soleh. Saya mau cross check. Apa yang mau saya cross check? Sekarang bulan Safar. Berarti sudah lewat 4 bulan ke belakang sejak Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang Safar. Pertanyaan saya sederhana. Tanggal 1 Syawal pagi-pagi habis sholat Idul Fitri kita ngapain? Minta maaf sama suami. Nangis-nangis sama suami. Yang punya suami ya. Yang nggak punya suami tenang-tenang dulu ya. Oke, pertanyaan saya. 4 bulan berjalan setelah hari itu menjadi hari kemenangan bagi para suami karena ras terkuat minta maaf di hari itu. Pertanyaan saya sederhana. Dalam 4 bulan ini ada nggak di antara kita yang nggak bikin jengkel, nggak bikin sebel sama suami? Oke, nggak ada. Pertanyaan saya, sudah minta maaf? Tapi ngulang? Kalau ngulang berarti Allah belum turunkan cintanya kepada kita. Karena apa? Begini Bunda, konsep maaf. Ustadz ngebelain para suami yang mentang-mentang suami? Enggak. Kan temanya tentang kemuslimahan, betul? Temanya tentang keakhwatan, tentang kewanitaan. Di sini saya berdiri sebagai seorang laki-laki, tapi ngambil sudut pandang perempuan. Bisa Ustadz? Insya Allah dengan senang hati. Saya bisa. Nah, kata maaf itu punya 2 syarat. Satu, ada insaf. Tahu insaf? Sadar kalau kita salah. Yang kedua, ada perbaikan. Jadi kalau cuma sekedar maaf, sadar kalau salah tapi tanpa perbaikan, itu bukan maaf namanya. Tobat sambal. Nah makanya kan Allah mengatakan kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah pasti akan ampuni dan Allah bikin hati kita tergerak dan bergerak pada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Sehingga kita merasa malu untuk melakukan kenistaan dan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, itu taubat namanya, itu hijrah, itu namanya insaf. Dan akhirnya apa? Ada perbaikan dalam kehidupan kita. Makanya Umar bin Khattab mengatakan begini, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah perbaiki semua aspek kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saya dan kita semuanya sama-sama belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar kita menjadi muslimah-muslimah yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di bumi diberikan kebahagiaan, di akhirat diganjarkan surga. Nah, ini konsep yang saya tulis ini janji dari Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Di bumi Allah bahagiakan kita, ya. Walaupun ada orang yang mencela, mencaci maki, menyakiti, nggak bakalan ambil pusing. Nah, kebanyakan kita kan pusing karena mikirin apa kata orang. Betul kan? Akhirnya stres sendiri. Pertanyaan saya, bahagia yang begitu?
Tidak. Kalau udah mikirin apa kata orang kan susah tidur, makan gak enak, ibadah malas. Betul nggak? Akhirnya dampaknya apa? Imannya menurun dan interaksi sosialnya rusak. Nah, ini kita perbaiki pelan-pelan ya. Tapi saya ngambil sudut pandangnya adalah kemuslimahan. Ini tema pagi hari ini. Kalau diantara beberapa kajian yang saya kaji, ini temanya menjadi wanita yang dirindukan surga. Nanti tema selanjutnya apa? Menjadi istri yang dirindukan surga. Nanti tema selanjutnya apa? Menjadi istri dengan sepenuh hati. Nah, itu kurikulumnya ada. Tahapan demi tahapannya. Dan alhamdulillah hari ini temanya tentang para wanita yang istimewa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya bawakan adalah tema pondasi awal dulu. Untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi sebagai seorang muslimah. Kenapa? Begini Bunda, saya mau tanya dulu. Bunda semuanya, ya, baik yang single ataupun yang sudah bersuami, sebelum jadi istri dan sebelum jadi seorang ibu, siapa kita? Anak? Ada lagi? Betul. Hamba Allah. Itu kenapa Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan kita untuk na'budu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya ingin menguatkan, Bunda, kalau ujiannya sebagai seorang istri adalah suami, maka lepaskan pakaian tentang keistriannya dan dan kembali menghadap kepada Allah sebagai hambanya Allah. Kalau ada ujian lewat anak-anak kita yang susah dididik oleh kita sebagai orang tua, maka datangi Allah dan kembali kepada Allah sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, ketika kita dilukai dan disakiti oleh seorang suami, ya, apa yang terjadi? Bukan ngadu sama Allah. Betul? Ngadu di media sosial, ngadu sama orang. Kak, lagi ada di mana? Kamu kenapa? Sakit banget, Kak. Selesai masalahnya? Tidak, bebannya berkurang. Iya, sedikit. Allah, kalau kita ada masalah dan curhat kepada Allah, saya katakan demi Allah, Allah tidak menjaminkan kepuasan saat kita curhat kepada Allah. Tapi saya katakan demi Allah, Allah selalu menjaminkan ketenangan saat kita cerita kepada Allah. Beda kan? Kalau cerita sama Allah memang tidak menjamin kepuasan, tapi menjamin hadirnya ketenangan. Kalau tenang, berpikirnya gampang nggak? Pasti berpikirnya gampang. Pasti nanti muncul apa? Solusi dari setiap masalah yang kita hadapi sebagai seorang hamba Allah. Ketika ujiannya sebagai seorang suami, muncul solusi bagaimana sebagai seorang istri harus bersikap ketika suami menjadi ujian. Termasuk terhadap anak-anak juga demikian. Nah, itu bukankah itu kisahnya seorang Asiyah binti Muzahim, yarhamkumullah. Betul kan? Asiyah binti Muzahim itu kan sangat istimewa karena apa? Mampu memposisikan dirinya di hadapan kumpulan dari semua keburukan laki-laki dan manusia disebut dengan Fir'aun. Disebut dengan Fir'aun. Lapang hatinya, lapang, tetap beribadah kepada Allah. Oh, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengimani Tuhan dari Musa alaihissalam. Begitu ketahuan, qadarullahnya selesai hidupnya. Wafatnya kan di tangan algojo dari Fir'aun. Ditimpah batu sebesar tubuhnya di depan mata Fir'aun laknatullah alaih. Sebelum batu itu menyentuh tubuhnya, Allah abadikan apa yang menjadi doanya di Quran surat ke-66 ayat ke-6. Surat ke-66 ayat ke-11. 3 yang diminta sama beliau. 1, dibangunkan istana di dalam surga. 2, dijaga dari keburukan sifat Fir'aun. Yang 3, dijaga dari keburukan pengikut Fir'aun. Boleh nggak Ustadz itu diamalkan oleh kita orang biasa? Boleh, asal siap dengan konsekuensinya. Apa? 1 kata, sabar. Enggak Bang, jangan Bang. Bukan, nggak perlu ditimpain pakai batu Bang. Suaminya udah jadi batu sendiri soalnya. Keras hati soalnya gitu ya. Nah, asal siap dengan konsekuensinya apa? Sabar. Nah, masalahnya kita selama ini memilih jalan-jalan hidup kita, tapi banyak yang tidak siap dengan konsekuensi. Gak sedikit di media sosial yang mengatakan, Ustadz, suami saya kasar, suami saya keras, Ustadz.
nggak mau mendidik anak, kerjaannya main handphonean terus di rumah dan lain sebagainya. Pertanyaan sederhana yang saya tanyakan kepada beliau, Mbak, mohon maaf, siapa yang memilih laki-laki yang Mbak sebutkan itu menjadi suami? Betul kan? Kita mau milih, tapi nggak mau siap dengan konsekuensi. Mohon maaf Bunda, kenapa hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Jawabannya sederhana. Apa? Karena dulu ketika kita menikah tidak melibatkan Allah, akhirnya apa? Dalam menjalani setiap ujian demi ujian dalam kehidupan rumah tangga kita, kita jauh dari memikirkan Allah dan pertolongan Allah. Itu jawabannya. Kenapa? Rata-rata orang kita nikah modalnya dua. Satu, cinta. Yang kedua, harta atau status sosial. Lupa yang ketiga apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu melibatkan Allah dari sebelum menikah. Kalaupun memang beliau yang sekarang jadi suami kita adalah sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan, tapi kalau ngadunya sama Allah, lapang hati kita. Ya Allah, kalau betul dia adalah laki-laki yang kau titipkan menjadi suamiku kelak nanti, maka tolong titipkan juga ke dalam jiwaku kebersyukuran terhadap semua kebaikan yang akan dilakukan oleh dirinya, dan kesabaran ketika dia menjadi ujian buat diriku. Pertanyaan saya, pernah berdoa seperti itu sama Allah? Nggak pernah masalahnya. Kita nggak siap akhirnya kan, karena nggak pernah minta sama Allah, makanya nggak dikasih hati yang lapang dalam kesabaran, nggak dikasih jiwa yang tenang dalam kesyukuran terhadap semua kebaikan suami. Akhirnya apa? Ketika pasangan melakukan kebaikan, saya nggak terima. Papa, selama ini mama kurang sabar apa? Pret. Orang sabar nggak ada yang ngaku. Ya, beneran. Orang sabar nggak ada yang ngaku. Sama kayak orang jahat nggak ada yang ngaku. Penuh nanti polsek. Di sini justru malah pelajaran besar dari Allah. Pengaplikasian Quran surat ke-42 Asyura ayat ke-30. Sederhananya, ayat ini saya sederhanakan begini. Segala musibah, masalah, sakit hati, luka, dan kecewa yang terjadi dalam hidupmu dan menjalani kehidupan rumah tanggamu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Kata Allah. Apa faktanya? Apa maksud dari ulah tanganmu sendiri? Tadi kan saya tanya, ada nggak di antara kita yang sejak 1 Syawal sampai 1 Syuro ini 4 bulan sudah berlalu tidak membuat jengkel, kesel, dan marah suami? Tidak ada. Pertanyaan saya, sudah sungguh-sungguh minta maaf? Minta maaf terucap, tapi kesungguhannya saya nggak tahu. Itu kembali ke masing-masing. Akhirnya apa? Karena tidak ada keinsafan yang kuat di dalam hati kita, ditegur sama Allah lewat sikap perilaku suami yang juga menjengkelkan. Adil nggak Allah? Adil. Apakah itu karma? Bukan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Itu maunya Allah. Dan di Quran surat ke-10, surat Yunus, Allah mengatakan di ayat ke-44 bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tapi kita yang menzolimi diri kita sendiri. Pertanyaan saya, surat Asyura ayat 30 dan surat Yunus ayat ke-44 ini, apakah Allah judging menghakimi kita? Tidak. Justru Allah ngajak kita introspeksi diri, merefleksikan diri. Kenapa begitu? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Surat ketiga ayat 133. Apa kata Allah? Kecintaan besar dari Allah buat orang-orang yang segera datang kepada Allah dan bertobat menginsafi segala kesalahan diri, Bunda. Berarti dapat cintanya Allah? Iya, karena Nabi mengamalkan dalam sehari 70 sampai 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah. Padahal maksum. Lihat hati Nabi, sempit apa lapang? Lapang, Bunda. Sabar atau enggak? Sabar. Bersyukur dengan semua nikmat Allah atau tidak? Sangat bersyukur. Kenapa? Karena koneksinya Nabi SAW kepada Allah itu kenceng ikatannya, sinyalnya kuat. Akhirnya apa? Hidupnya beliau SAW selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupannya. Saya lanjut. Nah, pertanyaannya gini, kan kita diminta sama Allah untuk beramal solih biar masuk surga. Nilai amal solih itu ada dua, ada yang berbentuk kesyukuran, ada yang berbentuk kesabaran. Nah, kata Allah juga ternyata ada di ayat yang lain, surat Al-Ankabut surat kedua surat ke-29 ayat kedua sampai ayat ketiga, Allah mengatakan apa?
Allah bilang sama kita, saya sederhanakan begini, hambaku, kamu ngaku beriman, saya pengen lihat, saya pengen pastikan kalau kamu betul-betul beriman, makanya aku berikan ujian. Ujian kan dua kategorinya, satu kesempitan, yang kedua kesusahan. Itu ujian semuanya. Satu ke lapangan, satu ke kesusahan. Sama aja itu ya. Alhamdulillah fokus, berarti kan sayanya yang nggak fokus. Yang satu ke lapangan, nguji untuk kesyukuran. Suami sehat, kerja, ngasih nafkah, pulang ke rumah, nggak macem-macem di luar rumah, itu ke lapangan, harus disyukuri. Kalau tiba-tiba suami kaku kayak kanebo garing, bener kan? Yang kaku kayak kanebo kering ya. Saya tanya, Bang Rizal, kanebo kering bisa dimanfaatin nggak? Kagak, mau harganya 100.000 atau 1 juta sama, diusapin ke mobil, baret. Nah, kebanyakan laki-laki yang kaku dia nggak sadar, sudah menggariskan dan menggoreskan baret demi baret di dalam hati istrinya. Oh, ada Mbak Monik, ada Mbak Monik. Iya, itu ikhtiar kita. Maka gimana cara biar suami ini nggak kaku kayak kanebo kering? Dibasahi kanebo itu dengan air biar manfaat. Bagaimana dengan laki-laki biar nggak kaku? Dibasahi hatinya dengan ilmu dan iman. Ilmu dan iman, sehingga dia punya manfaat sebagai seorang suami, bukan hanya sebatas robot yang kerja cari uang pulang ke rumah ya, tapi punya sisi empati muncul dan tumbuh di dalam jiwa dia, dan melihat pasangannya, istri saya amanah dari Allah dan saya diminta oleh Allah untuk melanjutkan kasih sayang, pengertian, cinta yang sudah ditumpahkan oleh ayahnya, dan sekarang tugas itu jatuh ke bahu saya sebagai seorang suami. Istri juga sama. Ketika muncul empatinya, maka melihat suaminya, ya Allah, suami saya adalah amanah dan ujian darimu. Amanah melatih saya untuk bersyukur bahwa banyak kenikmatan di dalam diri dia. Dan satu lagi apa? Ujian. Dia tidak sempurna dan punya kekurangan, sebagaimana diri ini pun punya kekurangan. Maka lapangkan hati diri ini ya Allah dalam kesabaran untuk mendampingi suami dalam semua kehidupannya. Pertanyaan saya, punya kesadaran seperti itu? Itu PR kita, Bunda. Ya. Jadi baru di sini, pulang dari sini. Semoga yang naik motor nggak meretelin di jalan gitu karena ketiup angin gitu ya. Jadi pulangnya naik Grab car aja nggak apa-apa, biar nggak copot semuanya. Saya balik lagi ke sini. Satu hal yang harus kita tahu, Bunda, saya mengkodifikasi ujian dan masalah dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah memberikan keniscayaan bahwa orang hidup pasti diuji. Bahkan ulama begini, Bunda, mengatakan manusia itu berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu ujian ke ujian yang lain, sampai Allah hadirkan ujian dan masalah yang tidak ada solusinya sama sekali, yaitu kematian. Itu puncak dari ujiannya. Nah, saya membuat kodifikasi. Ujian itu yang pertama dari diri sendiri. Gimana maksudnya? Teman-teman, kakak-kakak yang singlelilah ya, suka baper ngelihat orang yang sudah nikah. Ketika lebaran ditanya, kamu kok belum nikah? Padahal pertanyaannya sama tahun lalu gitu ya. Ini ujian diri sendiri nih ya, ujian diri sendiri. Yang kadang juga kita naik turun imannya, itu masuk dalam kategori ujian diri sendiri. Yang kedua, ujian itu datang dari pasangan. Ingat ya Bunda, pasangan sendiri, bukan pasangan orang ya. Ya, itu lewat sifat-sifatnya yang jadi kekurangan yang bikin kita sebel sama mereka. Yang ketiga, ujian itu datang dari anak-anak. Ya, ujian datang dari anak-anak. Yang keempat, ujian datang dari orang tua. Masya Allah. Saya dapat cerita di DM, ada seorang umahat cerita, saya ngelihat insya Allah keluarganya bahagia sama suaminya, sama anak-anaknya. Anak-anaknya 2 laki-laki. Dia cerita sama saya, Ustadz, saya benci ibu saya. Kaget kan saya? Saya kaget. Dia bilang langsung, Ustadz, saya benci ibu saya. Kenapa bencinya, Bunda? Karena dia berdua bersaudara, dia anak pertama, dia punya adik laki-laki. Karena ibu saya selalu ngebelain adik saya yang laki-laki, padahal adik saya laki-laki, 1, nggak pernah sholat, 2, hobinya minum minuman keras.
Manusiawi kalau marah ya. Kalau sebel manusiawi. Cuman saya ambil angle yang lain. Kenapa si ibu ini begitu membela anaknya, adiknya Mbak? Kira-kira menurut Bunda apa? Bukan tentang salah benarnya, tapi karena itu darah dagingnya sendiri. Seorang ibu tuh begitu, nggak peduli salah benarnya. Yang dibela adalah ini darah daging saya sendiri, ini anak saya sendiri. Itu jiwa seorang ibu. Saya laki-laki bisa ngambil angle itu, Bunda, dan saya bisa memahami itu. Nah, tapi tetap dianya denial. Tapi saya tetap, Ustadz, saya nggak terima, saya benci ibu saya. Kenapa? Itu kan kemaksiatan, kok dibelain? Mbak, saya bukan melihat maksiatnya, dan saya yakin dalam baik sangka saya, diketik tuh Bunda panjang kali lebar, ibunya Bunda itu melihat bahwa itu darah dagingnya. Tugas kita yang tahu itu kemaksiatan, jangan julid. Saya nggak julid, Ustadz. Lah, kalau ngomongin orang, apa bedanya dengan julid? Sama. Dia masih nggak terima. Saya bilang begini, Mbak orang tua, Mbak punya anak. Saya nggak mendoakan Mbak merasakan hal yang sama. Tapi perilaku kita kepada orang tua itu gambaran dan kualitas perilaku anak nanti ketika terhadap kita, kepada kita. Saya bilang begitu. Kenapa? Itu bukan karma dalam Islam. Itu keadilan Allah menegur kita agar kembali kepada Allah, kembali pada jalan yang benar. Karena selama ini kita apa? Salah jalan, harus muter balik. Harus cari U-turn, putaran balik. Nah, selanjutnya yang saya sampaikan apa? Mbak, coba deh introspeksi diri. Saya tahu Mbak gelisah, saya tahu Mbak marah, saya tahu Mbak jengkel. Karena keluar kalimatnya lebih banyak daripada jawaban yang saya berikan. Dan saya katakan 60% dari apa yang beliau sampaikan tidak saya baca, Bunda. Saya tutup kalimatnya begini. Seharusnya yang menenangkan Mbak itu bukan orang lain, tapi suami yang menjadi pendengar yang baik dan menenangkan Mbak sebagai istrinya. Karena sih gitu, bukan cari ke orang lain. Pertanyaan gini, kenapa ada istri yang minta pendapat sama orang lain, berarti suaminya tidak punya kapabilitas dalam memberikan jawaban? Jawabannya sederhana, pertanyaan sederhana berikutnya gini, kenapa bunda-bunda lebih senang duduk di majelis ilmu daripada belajar sama suami? Kejawab kan? Karena banyak suami yang, mohon maaf, bodoh ilmu agama. Kalaupun pinter dipakai sendiri. Loh, bener Bang. Tadi saya bahas di dalam, ya. Saya bahas kenapa majelis ilmu, majelis taklim, masjid isinya emak-emak kalau pengajian. Karena banyak para bapak dan para suami yang bodoh ilmu agama. Semuanya ngisi Bang di setiap belokan gitu kan. Karena begini, secara sejarahnya dulu yang halakoh ilmu sama Nabi itu bukan para istri, tapi para suami. Lihat, suaminya soleh, berilmu, istrinya solihah. Sekarang istrinya solihah, suaminya soleh, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Suaminya soleh, istrinya belum tentu. Jangan-jangan suaminya soleh namanya Bang. Nih, ada yang ada suami pagi-pagi curhat di komen Instagram saya nih. Saya kadang kalau lagi iseng suka balas, Bunda. Nih, suami bilang begini. Bukan tipe saya, Ustadz. Yang bangun duluan itu saya ketimbang istri. Cuci-cuci, ini benar, bapak-bapak. Cuci-mencuci, bersih-bersih rumah gitu kan, tapi tidak pernah dihargai sama istri saya. Bahkan istri saya tidak taat kepada saya. Apakah ini tuh istri tipe apa, Ustadz? Coba yang ibu-ibu jawab. Saya nggak sebut istri pemalasnya, ya. Saya jawab begini. Istri yang Anda pilih, wanita yang sekarang jadi istri Anda, kan Anda sendiri yang memilihnya. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Banyak manusia yang siap memilih dan meminta tapi tidak siap dengan konsekuensinya. Betul? Terus dijawab beliau agak nggak nyambung ini. Oh gitu, jadi dibiarin aja gitu, Ustadz? Kan saya nggak nyuruh ngebiarin.
Gitu ya, ya itulah kelucuan di media sosialnya saya gitu kan, karena konten yang saya naikin itu konten-konten tentang keluarga. Dan lucunya Bang, ternyata konten yang isinya tentang nasihat kepada para suami lebih rame viewersnya daripada nasihat tentang istri yang taat kepada suami. Sampai di-mention suaminya, bahkan gak sedikit yang naik ke story, "Pah, dengerin nih nasihat Ustadz." Sesedih itu saya. Alhamdulillah, salah satu wasilah untuk kita belajar ada surah Tamun Zalan, dan saya berharap nanti ke depannya juga bisa duduk bersama para istri sebelah kanan saya dan para suami sebelah kiri saya, ya. Nanti temanya yang diangkat, satu, katanya cinta tapi kok nyakitin. Dua, temanya serumah tapi tak sejiwa, ya. Nanti saya buat kurikulumnya, endingnya adalah merawat cinta sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariat yang Allah turunkan ke bumi selain sholat. Sholat kita kerjakan di bumi, tapi pertanyaannya, di surga kita sholat, saya belum ketemu dalilnya. Kedua, di bumi kita puasa, tapi di surga nanti saya belum ketemu dalil bahwa kita di surga berpuasa, karena isinya semuanya kenikmatan. Tapi Allah turunkan syariat pernikahan di bumi, banyak nas, dalil, Quran dan juga hadis bahwa kita bisa berkeluarga kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau ngelihat kondisi keluarga kita sekarang, gak usah saya jawab ya, tahu-tahu sendiri gitu kan. Nah itu, jadi hari ini kita ngaji, satu, bukan ngebelain suami. Kedua, menguatkan para ummahat biar jadi solihah dulu. Kenapa biar jadi solihah dulu? Bunda, sadar nggak kenapa selama ini doa kita belum diijabah sama Allah? Bisa jadi menurut Allah, kita ya sebagai seorang muslimah, doanya baru didengar oleh Allah karena kita belum solihah, makanya belum diijabah. Ustadz, kan tugas merubah suami itu kan bukan tugas istri. Betul, tapi mendoakan suami jadi lebih baik setiap harinya tugas siapa kalau bukan tugas istri? Jadi bukan ngerubah suaminya, tapi ngerubah diri kita jadi solihah, agar doa kita bukan hanya didengar oleh Allah, tapi Allah siap mengijabah semua doa yang kita minta kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, berapa persen doa yang dijabah sama Allah? Nih, ini kalkulasi yang salah satu digunakan sama guru kita. Saya belajar banyak sama beliau juga. Ini rata-rata usia, saya mohon maaf ya, yang tua jangan jumawa, yang muda jangan sakit hati. Usia rata-rata 50 tahun. Sudah mulai sholat dari usia 10 tahun. Berarti 40 tahun kita sholat. 40 tahun dikali 365 hari kali 17 rakaat kali 5 waktu, hasilnya 1,4 juta rakaat sudah kita kerjakan seumur hidup kita. Pertanyaan saya, berapa persen yang khusyuk? Itu PR, ya? Itu PR. Kenapa sih kita nih? Saya tadi U-turn di bawah flyover Bunda. Kan tadi saya sarapan dulu ke daerah Kreo ya. Kemudian pulang lagi puter balik. Nah, di situ kan ada rame-rame. Saya bercanda sama istri dan mama saya. "Mah, tuh di sini ada pengajian lagi." "Hah? Pengajian di mana?" "Gereja." Iya kan, di situ gereja kan. Nah, saya mau nyampein begini, mereka semua teman-teman kita non muslim, ibadahnya sepekan sekali. Kita muslim sholatnya sehari minimal 5 kali yang wajib. Ini hikmah ya. Ini hikmah. Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu dimulai dari waktu subuh yang gelap? Bunda, ini disclaimernya dulu, bahwa semua amalan yang kita kerjakan muaranya hati. Ya. Semua amalan yang disebut dengan kalimat zikrullah di dalam Al-Quran, baik itu baca Quran, zikirnya kita, terus sedekahnya kita, ya, dan lain sebagainya disebut dengan kata zikrullah di dalam Al-Quran, muaranya adalah hati. Berarti semua ibadah yang kita kerjakan tujuannya untuk menguatkan hati. Nah, teman-teman yang diuji dengan dirinya sendiri nggak akan gampang baper ketika ngelihat orang lain sudah beranak pinak. Kenapa? Dia punya keyakinan Allah akan memberikan jodoh di waktu yang tepat. Dan akhirnya apa? Orang yang sholatnya benar, ya hatinya kuat, ketika ujiannya dari pasangan,
dia nggak akan menyalahkan suaminya atau istrinya. Tapi lebih banyak introspeksi diri. Kenapa? Musibah yang terjadi, ujian yang Allah masukkan ke dalam rumah bisa jadi bala dari kemaksiatan yang kita lakukan. Itu kenapa kita para suami ini ada beberapa, itu harus jaga diri, jaga hati, jaga pandangan ketika keluar rumah. Sangat. Kenapa? Balanya akan masuk ke dalam rumah. Walaupun secara hisab masing-masing, tapi dampaknya akan masuk ke dalam rumah. Bala itu dampak sederhananya. Apa? Tiba-tiba istri susah dinasehati, istri ngeyel, anak malas belajar, dan lain sebagainya. Itu balanya. Nah, cuman karena para suami hari ini nggak banyak yang datang, saya tidak membahas itu lebih dalam. Tapi fokus kepada diri kita, personal brandingnya sebagai seorang muslimah. Nah, kenapa Allah perintahkan kita salat subuh di waktu yang masih gelap, Bunda? Tolong simak baik-baik. Karena Allah ingin mengkondisikan hati kita. Kenapa? Bagaimana hatinya? Tenang dan nyaman. Tenang nyaman untuk apa? Menjalani kehidupan dan ketemu dunia. Bagi seorang muslimah, dunia pertamanya siapa? Suami, anak-anaknya. Maka seorang muslimah, dia istri dan juga ibu, kalau sholatnya benar, pasti sabar bangunin anaknya, nggak pakai ngereog. Iya, karena hatinya sudah tenang, dicas dulu pagi-pagi itu, di waktu yang masih gelap, bahkan diawali dari sholat malam. Bangunin suaminya, sayang, Soli, bangun bentar lagi waktu subuh, sayang. Terus masuk ke kamar anaknya, dibangunin anak-anaknya juga dengan kalimat yang sepantasnya. Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa. Kata-kata yang baik. Gak pakai ngereok, Ibu. Pertanyaannya gini, kenapa ada perempuan-perempuan yang hobinya setiap hari kalau nggak tantrum, ngereok? Nah, sebetulnya sederhana. Bunda tahu sink? Tahu tempat cuci piring? Nah, oke. Kalau dibiarin mampet pembuangannya, mau dikocorin air sebanyak apapun, didiamkan pasti akan rusak dan berbau. Betul? Itulah gambaran kotoran di dalam jiwa-jiwa Bunda, karena hampir setiap hari selalu terluka karena suami dan anak-anak. Pertanyaan saya, kenapa kita sebagai seorang wanita terluka terhadap mereka? Satu, punya ekspektasi. Dan salah meletakkan ekspektasi. Kedua, lupa kalau pasangan dan anak-anak kita itu cuma titipan dari Allah dan punya kekurangan. Nah, saya cuma titip pesan begini. Jangan pernah menuntut pasangan kita untuk berubah menjadi versi terbaik dari diri dia sebelum kita menuntut diri kita untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, kalau kita sudah menjadi versi terbaik diri kita di hadapan Allah, apa yang akan terjadi? Allah pelan-pelan akan rubah pasangan kita. Makin solih, makin solihah, dan lain sebagainya. Itu proses, dan itu disebut rahmat Allah. Asalkan kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, saya lanjut, ini hikmah. Kenapa Allah perintahkan kita salat duhur? Karena Allah pengen mengembalikan ketenangan dan kenyamanan jiwa kita setelah setengah hari berurusan dengan dunia. Vendor yang bermasalah, piutang yang susah ditagih, dan lain sebagainya. Ya, kenapa Allah perintahkan kita sholat asar dan maghrib di waktu yang berdekatan? Bagi seorang istri di rumah menyiapkan diri untuk berjumpa dan bertemu dengan pangerannya yang sebentar lagi pulang. Siapa? Para suami. Berarti apa? Istri menenangkan hatinya untuk tidak membawa masalah di dalam rumah saat bertemu dengan suami. Dan para suami, kenapa diperintahkan syariat untuk sholat asar dan maghrib? Sebelum pulang ke rumah, jangan pernah membawa beban pekerjaan luar rumah masuk ke dalam rumah. Ribut pasti. Kenapa ada sholat Isya di waktu yang gelap sebelum kita beristirahat? Karena Allah pengen membersihkan hati kita, tidur dengan tenang dan nyaman tanpa ada kebencian kepada siapapun. Pertanyaan saya, indah nggak Islam? Masalahnya kan kita nggak pernah paham sampai ke situ, Bunda. Iya kan? Ini cuma sholat sekedar sholat, melepas kewajiban selesai. Ustadz, saya sholat, kenapa doanya belum diijabah? Sholatnya dapat pahala tapi nggak dapat fadilah sama sekali. Kenapa? Sholatnya baik tapi belum tentu benar. Maka bagaimana dan seperti apa agar kita bisa seperti 4 wanita yang istimewa di dalam surga? Yuk pelan-pelan.
Setelah kita ngomongin ujian yang ke satu apa tadi? Datang dari diri sendiri. Yang kedua datang dari pasangan. Yang ketiga dari anak. Keempat dari orang tua. Terakhir kelima dari lingkungan. Ini lebih luas. Lingkungan siapa? Lingkungan di sini bisa ipar, adik kakak kita, ya. Kemudian siapa? Teman bisnis, teman komunitas dan lain sebagainya, tetangga kita, ya. Itu lingkungan lebih luas lagi. Nah, kata Allah jaminannya kalian pasti akan diuji. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengkondisikan hati kita saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua ayat beriringan. Pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 214 dan Quran surat Ali Imran ayat 142. Bunda, dua ayat ini punya identik awal pembuka ayatnya. Apa awal pembuka ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hei hambaku, tidak aku biarkan kalian bahagia begitu saja secara gratis sebelum kalian aku uji. Berarti kita bahagia tuh gak gratis, Bunda. Tapi ada usaha yang kita lakukan setelah melewati berbagai macam masalah dan ujian. Itu kenapa dalam rumah tangga sakinah itu hadir setelah masalah dan ujian terlewati bersama dengan pasangan. Sehingga sakinahnya dimunculkan oleh Allah sebagai rahmat dari Allah, dilengkapi dengan apa? Mawaddah dan rahmah. Itu sebagai pelengkap dari kemampuan kita bersama dengan pasangan bisa melewati semua masalah yang hadir dalam kehidupan rumah tangga. Nah, di dua ayat ini ternyata Bunda Allah ngasih kisi-kisi di surat Ali Imran-nya ayat 142 untuk kita bisa melewati setiap masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Ini pula yang dilakukan oleh orang-orang terbaik 4 yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menggunakan isyarat jahada atau jihad. Jihad dikodifikasi oleh ulama tafsir sebagai cara untuk menghadirkan solusi. Pertama disebut dengan ijtihad. Apa ijtihad? Mengingat lagi apa yang jadi tujuan hidup setiap harinya. Itu ikhtiar kita. Ngapain sih aku tuh diciptain? Minimal jawab dua pertanyaan ini. Untuk apa aku ibadah dan untuk siapa aku beribadah? Untuk apa aku menikah dan untuk siapa aku menikah? Nah, itu Bunda. Untuk apa? Tujuannya ngeriset ulang. Biar apa? Biar barrier imannya itu muncul dan tidak masuk yuwaswisufi sudurinas, bisikan dari syaitan. Musuh kita bukan orang lain, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan orang tua kita. Musuh kita adalah ego diri sendiri, dan itu bisikan dari syaitan. Musuh kita bukan mereka, Bunda. Syaitan itu dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 112, wujudnya ada dua. Satu, wujudnya jin. Yang kedua, wujudnya manusia. Jadi sifat setan yang melekat di diri manusia. Nah contoh, si setan bentuknya manusia, besti gibahnya kita. Besti gibahnya kita. Itu setan tapi wujudnya manusia. Pertanyaan saya, seneng kumpul sama yang begitu? Seneng kumpul sama yang begitu? Ini nanti nih pulang berdua bertiga ustadznya diomongin. Ya kalau diomongin baik semoga jadi doa buat saya. Kalau diomongin yang semoga nggak buruk lah insya Allah. Bunda-bunda semuanya insya Allah di sini salihah. Lagi ngaji ya. Alhamdulillah. Yang kedua, setelah ijtihad, tahu apa tujuan hidup kita, ibadah. Kembali ke ayat ini berarti. Yang kedua adalah jihad. Apa? Ikhtiar yang kita lakukan, jihadnya. Untuk apa? Mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu ikhtiar kita, Bunda, yang kita lakukan. Nah, masalahnya sering muncul di yang ketiga. Apa? Mujahadah. Apa arti mujahadah? Melawan sifat-sifat malas di dalam diri kita. Nah, melawan sisi emosional di dalam diri kita. Ini PR-nya. Sedikit saya bahas, saya coba luaskan dulu, tapi tolong sedikit saja Bunda, ini tolong fokus. Kita buka tentang
mujahadah ini, bagaimana cara melawan sisi emosional, malas di dalam diri kita, ada di Quran surat 15, surat Al-Hijr, ayat 28 sampai 29. Ya, coba sebentar kita bahas dulu biar tahu. Bunda pernah lihat nggak ada orang yang sholat tapi masih suka ngomongin orang? Oh, saya Ustadz gitu. Langsung dijawab langsung kan sendiri sama saya. Ada yang berjilbab tapi suka julid dan ngomongin orang. Nah, nanti akan terjawab di sini Bunda. Karena apa? Biasanya kita nggak bisa melawan sisi emosional dalam diri kita dengan menormalisasi kalimat apa? Ustadz, kita kan manusia biasa. Betul, manusia biasa. Tempatnya di mana? Neraka. Neraka Bunda. Perempuan pada umumnya berarti kan manusia biasa. Apa kata Nabi? Tempatnya di mana? Paling banyak di dalam nerakanya. Yang membuat kita beda dengan umumnya manusia yang lain adalah iman dan kesempatan beramal soleh. Tadi syarat amal soleh diterima oleh Allah, niatnya benar, caranya benar. Nah, ini ikhtiar untuk apa? Untuk melawan sisi emosional di dalam diri kita. Apa contoh sisi emosional dalam diri kita? Malas, futur, iya kan? Nah, buka Quran surat ke-15 ayat 28 sampai 29. Ini tentang apa? Penciptaan manusia. Manusia diciptakan dengan 3 unsur. 1, jasad atau fisik. Yang kedua, manusia punya ruh. Yang ketiga, punya akal atau pikiran. Laki-laki perempuan diciptakan dengan 3 unsur ini Bunda. Cuman bedanya kalau perempuan itu dikasih aksesoris namanya perasaan. Pertanyaan saya, 3 unsur ini siapa yang mengontrolnya? Nah, ada di Quran surat ke-91 Asyam ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Gak usah banyak-banyak. Ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Asyam, surat ke-91, ini hafal kok harusnya ayatnya. Ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Apa kata Allah? Wa nafsi wa ma sawaha. Allah sudah menyempurnakan penciptaan jiwa manusia. Disebut dengan kata nafs. Jadi ruh kalau masuk ke dalam jasad disebut nafs. Nafs itu punya 2 kecenderungan, Bunda. Manusia diberikan 2 kecenderungan dalam diri dia, yaitu fujur dan takwa. Kecenderungan untuk mengerjakan amal solih dan kebaikan, dan kecenderungan sebaliknya, malas. Ya. Jadi manusia punya kecenderungan fujur dan punya kecenderungan takwa. Siapa yang mengawal takwanya manusia? Malah malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan di dalam jiwa kita. Siapa yang mengawal fujur atau kemaksiatan? Syaitan. Bunda, syaitan itu iblis berdoa sama Allah, ya Allah, karena engkau telah melaknat saya, maka izinkan saya menggoda sebagian yang ada di dalam diri anak cucu Adam untuk mereka bermaksiat. Sederhananya itu. Dijabah nggak doanya sama Allah? Dijabah. Iblis berdoa dijabah, apalagi kita yang beramal soleh Bunda. Masalahnya kan gini, banyak kita yang berdoa, percaya doa itu akan dikabulkan oleh Allah, tapi tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Apa buktinya? Doanya tergesa-gesa. Doanya tergesa-gesa. Contoh doa tergesa-gesa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa bagus karena ada di surat Al-Furqan. Tapi pertanyaannya, faham nggak maksud dari doa itu? Kan banyak yang enggak, ya kan? Begitu doa selesai, pengen langsung dijabah sama Allah. Nah, itu rangkaian tergesa-gesanya kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kembali ke sini Bunda. Kata syaitan di dalam Al-Quran diulang 88 kali, dan kata malaikat di dalam Al-Quran diulang 88 kali. Pelajarannya apa? Allah pengen ngasih pelajaran kepada kita bahwa di dalam jiwa anak cucu Adam itu selalu ada pertempuran kebaikan dan keburukan. Nah, ya, pertempuran kebaikan dan keburukan di dalam nafsnya manusia. Di mana letak nafsnya manusia itu? Di dalam kolbu. Jadi kalau kita ngikutin keburukan berarti kolbunya baik apa buruk?
buruk. Maka nanti lihat, kalau kolbunya buruk, pasti perilakunya, sifatnya, ucapan yang keluar dari lisannya pasti buruk. Tapi kalau yang diambil adalah kebaikan-kebaikan dan mengikuti petunjuk kebaikan-kebaikan karena mengerjakan amal solehnya berkualitas, jadi makanan yang bergizi, kolbunya sehat apa sakit? Sehat. Kalau kolbunya sehat, pasti tubuhnya akan berucap, berperilaku, dan berbuat yang baik. Nah, ini diri kita, Bunda. Ini gambaran diri kita dulu, ya. Sebelum saya masuk ke yang bagian akhirnya. Tentang apa? Kenapa banyak orang yang contoh suami sholat berjamaah di masjid 5 waktu nggak ketinggalan, baca Quran, tapi sampai ke rumah masih sering menyakiti istri, kata-katanya kasar, ya, kaku kayak kanebo kering dan lain sebagainya. Berarti masih ada kezoliman di dalam jiwa dia walaupun dia mengerjakan sholat. Padahal apa? Allah mengatakan kan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah kita dari berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, Bunda. Pertanyaan saya, yang salah sholatnya atau orangnya? Orangnya. Dia nggak tahu gimana cara sholat yang benar. Karena apa? Kebanyakan dari kita sholat selama ini cuma ngikutin apa kata orang, bukan ngikutin bagaimana Nabi sholat. Nah, beda ya? Beda, Bunda. Kalau Nabi sholat, lihat sholatnya Nabi, khusyuk nggak? Masya Allah, Bunda. Itu kenapa dari sini saya keluarkan Quran surat ke-23 ayat ke-1 sampai ke-11. Apa sih yang membuat para wanita-wanita 4 orang yang tersebutkan oleh Nabi ini, mereka bahagia di dunia, bahkan berkesudahan dalam kebahagiaan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1, kata Allah, qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti bahagia. Bunda, saya mau tanya, sudah bahagia kita selama ini? Oke, sebelum menjawab, tolong bedakan dulu antara bahagia dan senang. Punya suami bahagia apa senang? Salah. Punya suami itu kesenangan, Bunda. Apa buktinya? Lah suami diambil orang kan sakit hati. Itu kesenangan. Kesenangan itu ketika diambil kita marah. Kita marah karena yang namanya kesenangan itu sifatnya duniawi. Bunda, mohon maaf, kenapa sih orang Jabodetabek itu rajin banget ke puncak padahal udah jelas macet? Saya mau tanya, itu nyari kebahagiaan atau senang-senang? Nah, mulai kebayang tentang perbedaannya ya? Mulai tergambar? Oke. Punya rumah mewah, kebahagiaan apa kesenangan? Kesenangan. Punya suami itu kesenangan, akan menjadi kebahagiaan saat suaminya ngerti ilmu agama, dia salih, ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, dan mampu menghormati dan memuliakan istrinya. Itu bahagia. Beda kan? Punya rumah, kesenangan. Tapi kalau rumahnya setiap hari isinya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah itu membawa keberkahan dan mengundang kebahagiaan. Punya kendaraan, itu kesenangan. Apa buktinya? Keseruduk, marah kita. Iya kan? Tapi akan jadi kebahagiaan ketika kendaraan yang kita miliki itu mengantarkan kita ke tempat-tempat di mana membuat kita semakin cinta kepada Allah. Itu bahagia. Sudah mulai terpetakan ya, beda antara kesenangan dan kebahagiaan. Makanya Allah menggunakan kata aflah. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Pertanyaannya gini, kenapa orang yang beriman itu bahagia? Jawabannya sederhana, benar. Karena orang-orang yang beriman, kita para muslimin itu meyakini rukun iman yang 6. Dari iman kepada Allah, puncaknya beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Banyak dari kita sayangnya dari 6 rukun iman ini gagal di rukun iman ke-6. Betul kan? Makanya ada salah satu tema yang saya kaji ngomongin tentang takdir, berdamai dengan takdir Allah. Untuk apa? Nah, tema selanjutnya, tema berikutnya apa? Merawat jiwa, membasuh luka, biar bisa nerima luka dan kecewa itu. Akhirnya apa? Kita hidup sesuai dengan apa yang Allah mau dan tidak pernah ada kebencian pada siapapun karena sadar bahagia dari Allah, luka dan kecewa itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebenarnya enak nggak? Bahagia nggak orang yang begitu? Nabi SAW, saya mau tanya Bunda, orangnya bahagia nggak hidupnya? Gak pernah ngebenci siapapun, gak pernah membenci siapapun. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain, bahagia nggak hidupnya? Dalam kondisi di embargo ekonomi sekalipun, ya mereka bahagia semuanya. Kenapa?
Karena dikasih kesempatan sama Allah, bukan hanya sekedar beriman, tapi tetap beramal soleh. Itu kebahagiaan bagi mereka. Karena mereka nggak peduli tentang apa yang dimakan dan apa yang dimiliki. Karena mereka sudah selesai dengan urusan dunia dan yakin bahwa apa yang dia miliki selama ini itu cuma titipan dari Allah. Buktinya siapa? Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di Mekah, salah satunya, hijrah ke Madinah, tidak membawa apapun kecuali pakaian yang nempel di badan. Kenapa begitu, Bunda? Karena diancam sama pembesar kafir Quraisy, kamu mencari harta di Mekah, kamu mau pindah ke Madinah, tidak boleh dibawa satupun. Ditinggalin semuanya. Istrinya Abdurrahman bin Auf ikut nggak? Tidak. Kemudian disabotase sama pembesar kafir Quraisy. Untuk apa? Kamu kalau tetap stay di Mekah, semua harta suamimu akan menjadi milikmu, dan kami akan mencarikan suami yang lebih baik daripada suamimu. Jadi bawa badan doang, sama baju yang nempel di badan, hanya bekal sedikit, Bunda. Sampai di Madinah dipersaudarakan kan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang pengusaha juga di Madinah, yang mengatakan apa? Saya punya harta, silahkan separuhnya untukmu, saudaraku. Saya punya 2 istri, ya pilih mana yang paling cantik. Jadi bukan cuma diceraikan, suruh pilih mana yang paling cantik, mana yang kamu suka, saya ceraikan, nanti selesai masa iddah kamu nikahi. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Karena punya iman dan percaya sama Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, tunjukkan di mana pasar untukku. Apa yang terjadi? 3 bulan berikutnya menikahi seorang wanita, maharnya emas sebesar jempol. 6 bulan menjadi pengusaha di Madinah. Apa yang dia dapat? Punya kampak, tapi mata kampaknya dari emas. 1 tahun menjadi pengusaha di Madinah, menjadi orang terkaya nomor 3 di Madinah. Pertanyaan saya, sudah hijrah, bagaimana kondisi hidup kita? Makin tenang tidak? Dalam beribadah dan nyaman sama Allah. Nah, itu, Bunda, itu PR-nya. Kenapa? Janji dari Allah, qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti bahagia. Kenapa? Karena saat beramal solih, amal solih yang dikerjakannya itu benar, sholatnya benar, puasanya, nah baru 4 bulan, berarti 5 bulan terlewati. Saya mau tanya, Bunda, tolong acung, siapa di antara kita yang masih ingat, dan saya katakan jangan menormalisasi dengan kata lupa. Tolong acung, siapa yang puasa Ramadan kemarin ketika puasa nggak ngomongin orang? Betul kan? Apa tujuan puasa? La'allakum, jadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya sederhana, apa definisi takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Secara sederhananya gini, takwa adalah membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Pertanyaan saya, ngomongin orang perintah Allah atau larangan? Kenapa dikerjain? Sederhana ya? Itu kita mengoreksi diri kita namanya. Berarti puasa bertahun-tahun sudah kita lewati, tidak cukup membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Sholat 5 kali dalam sehari ternyata tidak cukup melapangkan hati kita. Maka tanya sama diri kita, harus dikasih syariat apa lagi agar kita menjadi orang yang bertakwa dan mampu bersabar dalam menjalani kehidupan kita? Ayo jawab. Coba kurang baik apa Allah sama kita, Bunda? Ya, kaidah-kaidah hidupnya sudah dikasih tahu sama Allah, cara-caranya, ya. Kemudian tentang bagaimana melakukannya, apa dampaknya, Allah sudah kasih tahu, Bunda. Masalahnya kan kita selama ini sebagai seorang muslim kan berbangga hanya muslim keturunan. Ini kan ngaji ini baru 5-10 tahun ke belakang. Iya kan? Ngajinya juga ya, saya tidak menyalahkan. Kadang ngaji itu pilih-pilih. Kalau ustadznya lucu, rame tuh. Begitu ditanya sama suami, "Mah tadi ngaji apa?" "Apa ya Pak, lupa, orang ustadznya lucu," gitu. Saya tidak menafikan bahwa majelis ilmu juga butuh candaan, tapi tidak sepenuh itu, Bunda. Kenapa? Ketawa itu mengeraskan hati. Kalau hatinya sudah keras, maka hidayah akan tertolak. Hidayah itu kan dari ilmu yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah yang hadir ke sini dan ke majelis-majelis yang lain. Itu ikhtiar kita, Bunda. Untuk apa? Memilih tempat yang memang kita merasa nyaman dan tenang untuk membuat kita dekat, cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar cari kesenangan. Mohon maaf, Bunda, para sahabat dulu membeli surga Allah itu bukan dengan tertawa, tapi dengan air mata. Ketika dapat nasihat dari Nabi, nangis mereka, "Ya Allah, saya jauh dari itu."
Salah satu buktinya, namanya Abu Hurairah. Kapan masuk Islam? 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Termasuk sahabat yang telat masuk Islam, tapi didoakan sama Nabi. Masya Allah, riwayat hadisnya luar biasa banyak, Bunda. Dan salah satu yang terbanyak. Lihat ketika mau wafat, nangis sejadi-jadinya. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa engkau menangis wahai sahabat mulia? Bukankah engkau akan bertemu dengan kekasihmu, yaitu Allah dan Rasulullah SAW? Apa jawab dia? Bagaimana saya tidak menangis? Saya sangat takut dan gelisah. Karena apa? Perjalanan setelah kehidupan ini begitu panjang, sedangkan kesempatan untuk mempersiapkan bekal begitu sempit dan sebentar. Betul kan, Bun? Usia kita kan nggak lebih dari, ada yang 30 sudah wafat, 40-an sudah wafat, 50-an sudah wafat, dan lain sebagainya ya. Maka hari ini, yuk kita sungguh-sungguh dalam beramal solih, menghadirkan hati dan jiwa kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah kita, terutama sholat. Kenapa? Bunda, ini para wanita 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu semuanya, disebutkan oleh hadis Nabi SAW, itu semuanya sholat, Bunda. Pertanyaan saya gini, tahu Khadijah? Ya, tahu Khadijah ya? Tadi Bunda menyebutkan tentang Khadijah. Pertanyaan saya, apa salah satu keistimewaan yang membuat Nabi begitu cinta kepada Khadijah? Lihat Bunda, kalimat yang keluar dari lisan Khadijah. Satu ketika Khadijah kumpul nih sama besti-bestinya. Jadi Khadijah itu punya besti juga, kalangan ningratnya di bangsa Quraisy saat itu. Kata besti-bestinya gini, Khadijah, kamu beruntung ya, punya suami seorang Muhammad, akhlaknya bagus, perilakunya istimewa, bahkan dia seorang nabi. Apa jawab Khadijah? Yang saya pikirkan itu bukan tentang kebahagiaan saya, tapi yang saya pikirkan adalah suami saya selalu merasa tenang, nyaman, dan bahagia bersama dengan saya. Beda level ya? Beda level kan, Bun? Beda. Kalau kita mikirin diri kita sendiri, pengennya didengar, pengennya diperhatiin, pengennya didahulukan. Khadijah, Bunda, yang dipikirkan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan satu ketika sampai nangis kan, ya, basah pipinya netes ke wajah Rasulullah yang sedang tidur di pangkuannya. Kaget Rasulullah, wahai istriku, kenapa kau menangis? Apakah kau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau orang yang sangat kaya raya, terhormat, tapi sekarang kau tidak memiliki apapun dan bahkan semua hartamu habis. Apa jawab Khadijah? Yang aku pikirkan ya Rasulullah, yang membuat aku sedih, kalaulah besok lusa aku meninggal, tidak ada lagi orang yang akan mendukung dalam dakwahmu, gali kuburanku dan jadikan tulang belulangku untuk jembatan engkau menyeberang. Sampai segitunya loh Bunda Khadijah. Makanya menjadi satu-satunya wanita di muka bumi yang saat hidup dan bahkan sampai sekarang belum ada yang melampaui beliau. Apa? Dapat salam langsung dari Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan salam kepada istrimu bahwa Allah telah membangunkan istana di dalam surga. 3 poinnya Bunda. Apa? 1, tidak lagi lelah, tidak lagi capek, dan tidak berisik. Hidup kita tuh akan lelah, capek Bunda, dan berisik. Berisik dengan anak-anak, lelah, capek ngurusin mereka dan suami kita, ya kan? Terkadang kita ngerasa ada di titik dimana ya Allah, ngedidik dan nasehatin anak saya itu lebih mudah daripada mendidik dan menasehati anak mertua saya. Betul kan? Iya. Tapi kan itu konsekuensi yang kita pilih sebagai seorang wanita yang memilih beliau jadi suami. Apalagi bunda-bunda yang usianya mungkin sudah 60-70 tahun ya. Suami kembali sifatnya seperti kekanak-kanakan. Saya ngisi bulan Februari kalau nggak salah. Ini minggu depan nanti ngisi lagi di rumahnya Mas Ari Untung. Nah, mamahnya beliau, Eyang Uti, punya pengajian. Isinya, ya eyang-eyang umurnya 70-an semua gitu kan. Ada yang cerita sama saya, ini sudah hasil izin dengan beliau kok, jadi pelajaran untuk kita semuanya. Teman Eyang Uti ini cerita bahwa beliau punya suami pikun. Pikun Bunda. Menikah sudah 52 tahun. 5 tahun ke belakang jadi ujian suaminya. Saya tanya, Bunda, berapa tahun menikah? 52 tahun Ustadz. Berapa tahun Bapak jadi ujian kepikunannya? 5 tahun Ustadz. 52 dikurangi 5 tahun, hasilnya 47 tahun. Bunda, ayah sehat, cari nafkah, dekat keluarga, ibadah kepada Allah. Syukuri dulu itu. Berkaca-kaca wajahnya, matanya. Kan kita kadang suka lupa itu Bunda.
Karena apa? Karena pengen dan butuh validasi diri. Egois nggak? Egois. Khadijah egois nggak? Nggak sama sekali. Yang dipikirkan siapa? Bukan dirinya, tapi Rasulullah SAW dan keselamatan Rasulullah SAW. Makanya Bunda, apa yang terjadi setelah Khadijah wafat? Ketika sudah memiliki istri yang lain, Nabi dalam mimpinya sekalipun nyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Saya mau tanya, bagaimana dengan suami? Siapa yang disebut lagi mimpi? Iya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini kesimpulan akhir ya Bunda ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk saya dan kita semuanya. Kalau ditanya apa yang membuat orang-orang beriman itu bahagia di dunia, mereka akan hidup dengan kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi dan tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti. Kenapa? Karena semua sudah menjadi takdir Allah dan Allah sudah menetapkan apa yang akan menjadi takdir di depannya. Sehingga dia berjalan di muka bumi dengan keimanannya dan dengan penuh keyakinan bahwa saat saya membangun hubungan yang baik dengan Allah, Allah akan selalu temani hidup saya dimanapun, kapanpun. Tapi saat saya hubungannya dengan Allah mulai renggang, maka Allah tidak lagi akan memerhatikan diri saya. Nah, itu yang membuat dia bahagia Bunda. Apa? Kedekatan dengan Allah, maka Allah berikan ketenangan dan kenyamanan hidupnya dalam hidup di dunia. Di ayat ke-11-nya. Itu buah paling akhirnya dari surat Al-Mu'minun. Apa? Surga Firdaus. Pertanyaannya gini, apa amalannya? Perlu dong nanya kan? Orang ini bahagia di dunia, ya, nggak pernah takut dengan apa yang akan terjadi di masa depannya, ya, dan nggak pernah sedih dengan apa yang sudah terlampaui dalam kehidupannya. Ada orang yang nyakitin, ada orang yang zolim, dia nggak peduli Bunda. Kenapa? Itu terjadi qadarullah. Itu maunya Allah, itu takdirnya Allah. Apa amalannya? Dari ayat ke-1 tadi lompat ke ayat ke-11, balik ke ayat kedua. Lihat, salatnya khasyi'un. Salatnya khusyuk. Pertanyaan saya, tadi sudah saya tanyakan ya, 1,4 juta rakaat kita salat. Berapa persen yang khusyuk? Itu Bun. Satu itu. Kedua, gambaran sholat kita tuh seperti Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman yang kalian mengerjakan sholat, jangan kalian kerjakan sholat sedang kalian tidak paham dengan apa yang kalian baca di dalam sholat, sehingga sholat kalian terkesan seperti orang yang sedang mabok. Sudah nggak ngerti, ngomongnya ngeracau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Sholat siapa? Betul kan? Makanya akhirnya hatinya selalu berbulak-balik. Yuwaswisu fi sudurina, selalu gelisah tentang kehidupan masa depan, ya kan? Selalu sedih ketika sudah ada yang terlewati dan tersakiti dalam kehidupan kita. Saya nggak terima, saya harus balas. Bahkan ada yang lebih parah omongannya, awas aja ya nanti sampai ketemu di hadapan Allah. Lah, emang Anda panitia akhirat? Betul kan? Nah, kita fokus pada diri kita sendiri. Terakhir saya tutup dengan ibadahnya, namanya salat. Karena nanti ada dampak terakhir di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153-nya. Salat yang seperti apa yang Allah inginkan? Di Quran surat 29 ayat ke-45 Allah mengatakan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah kamu dari berbuat kemaksiatan. Ya Allah, salat yang seperti apa? Baca awal ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca bacaan yang akan kita baca di dalam salat serta pahami semuanya benar. Jadi dari takbir sampai salam itu paham. Saya mau tanya, arti dari Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Ngacung. Ngacung, syaratnya nggak boleh lihat Google. Kalau ada yang buka Google, saya doain HP-nya rusak. Sekarang saya mau kasih hadiah. Saya mau kasih hadiah, ngacung. Oke, ada lagi? Bun? Tadi? Oke, satu lagi mana? Allah
Maha mendengar, siapa yang memuji. Tiga-tiganya benar. Nanti saya kasih hadiah masing-masing 50.000 ya. Saya nggak nyampe juta-jutaan ya. Oke. Allah mendengar pujian dari semua hambanya. Pertanyaannya gini, kenapa bacaan itu dibaca setelah ruku? Karena saat sujud itulah saat paling terdekat seorang hamba dengan Robnya. Maka artinya, secara sederhana Allah sedang mempersiapkan dirinya untuk mengabulkan semua permintaan dari hambanya saat dia bersujud dan berdoa dalam sujud. Pertanyaan saya, apakah kita sempat berdoa dalam sujud kita? Tidak. Sujud baru nempel, udah diangkat lagi. Betul kan? Nah itu PR kita bunda. PR-nya apa? Ya semoga difasilitasi sama Surah Al-Munzalan. Sholat sepenuh hati, sholat sepenuh jiwa. Bikin tuh kurikulumnya. Saya fokus di keluarganya aja deh. Cari ustadz yang lain silahkan. Belajar bacaan sholat dari takbir sampai salam. Jadi bukan hanya memperbagus bacaan Qur'annya, tapi bacaan sholat dari takbir sampai salam. Pahami bunda. Sehingga apa? Ada getar di dalam hati kita saat membaca bacaan dari sholat dari takbir sampai salam. Ada getarannya. Sehingga apa? Membuat hati kita makin kuat. Ketika diuji, nggak akan lembek. Tapi kuat. Kokoh dia. Nggak akan baperan bunda. Nggak akan apa-apa pengennya ngebales. Nggak akan apa-apa nggak terima. Gitu kan. Dan lain sebagainya. Nggak. Akan muncul kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling penting, lahir kesadaran bahwa semua yang terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat ke-11. Semua yang terjadi dengan izin Allah. Akhirnya apa? Dia ngejalanin kehidupannya dengan tenang. Suami jadi ujian, dia bisa bersabar. Ketika suami membahagiakan, dia kembalikan kepada Allah lewat wujud syukur. Maka rumusan terakhir, kalau sholatnya sudah benar, saya tidak membahas itu lebih detail. Nanti semoga ada kesempatan yang lain, tapi dengan tema yang berbeda, bukan tentang sholatnya. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 152-153. Kenapa kita sulit untuk sabar? Dan ketika diuji bukan Allah yang dicari. Nah, lihat bunda susunan ayatnya. Allah berfirman, "Fadhkurli azkurkum." Pertama di 152 kata Allah, "Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat." Pertanyaannya sederhana, apa yang harus kita ingat? Karena ini kaitannya dengan syukur. Bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmat yang aku berikan. Maksudnya apa? Ingatnya dalam hal konteks nikmat. Bunda, disakitin sama orang. Ada orang yang membuka aib, kan cuman seiris dari keburukan yang sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap syukuri apa? Ya Allah, terima kasih baru seirisan kecil aib yang kau buka, sedangkan banyak aib yang lain yang masih kau tutupi. Susah tuh. Makanya akhirnya apa? Di ayat 153-nya kan, wasta'inu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Kalau kita bisa membaca tentang nikmat Allah yang banyak, pasti akan datang syukurnya. Kalau sudah syukurnya datang, maka nanti akan mampu menerima apapun masalah dan ujian yang hadir, dan sujud kepada Allah untuk mengadukan apa masalahnya. Contoh gini, diuji sama suami yang nyebelin, ya mohon maaf, nauzubillah min dzalik, ini bukan bunda tapi di luaran. Kenapa banyak orang yang cerita suami tentang suami yang KDRT, selingkuh dan lain sebagainya? Dia nggak bisa membaca kebaikan-kebaikan suaminya yang lain dan fokusnya pada masalah, makanya susah untuk sabar dan nggak mau untuk sujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Betul? Siapa itu? Kita. Betul kan? Tapi ketika diuji sama Allah, ya, contoh, Bang Rizal, apa sih kesalahan dan dosa yang sering dilakukan sama istri? Senyum. Saya katakan demi Allah, istri itu ya jarang melakukan dosa yang besar kecuali dosa remeh tapi berulang. Apa contohnya? Pelupa, lupa ngunci pintu, lupa matiin kompor dan lain sebagainya. Itu bikin jengkel suami kan? Iya. Beda halnya sama suami. Suami lupa anniversary, marah kan gitu. Ya alhamdulillah tadi Ustadz untung ingat miladnya istri tercinta kan. Alhamdulillah. Horor Ustadz kalau sampai nggak ingat Ustadz. Oke, saya lanjut ya. Artinya gini bunda, di ayat ini saya ingin memberikan pembelajaran dari Allah kepada kita agar bisa sekuat wanita-wanita istimewa ini, ya. Yang Allah sebutkan yang Nabi SAW sebutkan 4
wanita istimewa di dalam surganya Allah. Dimulai dari apa? Mengingat banyaknya nikmat yang Allah berikan. Bunda dapat ujian dari anak, kakak-kakak yang masih sendiri dapat ujian dari statusnya misalkan, ya. Bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur yang masih jomblo? Kenapa bersyukur? Karena masih banyak teman-teman kita yang lain belum menikah tapi pacaran. Jadi lumbung dosa kan? Sedangkan kita dijaga oleh Allah untuk tidak bermaksiat dan tidak meminimalisir dosa deh. Gitu kan? Syukuri dulu itu. Maka nanti bisa bersabar dengan status kesendirian kita dan tetap sujud kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan saya suami yang salih yang dengan keberadaannya membuat aku semakin cinta dan taat kepada Engkau, dan dengan bersama dia melangkah ke dalam surgamu begitu dekat. Itu kan rumus ini. Kebetulan enggak? Enggak. Masalahnya kan kita susah membaca nikmat Allah yang banyak. Akhirnya susah buat sabar, enggan untuk sujud dan berdoa kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Wanita yang istimewa ini, Bunda. Contoh, Fatimah datang ngadu kepada Rasulullah, capek ngurusin rumah. Apa yang dikasih sama Nabi? Apakah dikasih khadimah? Enggak. Dikasih wiritan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali. Apa pelajarannya? Bahwa yuk kita syukuri nikmat Allah yang banyak, dan sarana sepasang suami istri bekerja bersama di dalam rumah itu kan cara untuk membangun ikatan yang kuat antara seorang suami dengan istri, sehingga bisa lebih banyak syukurnya kepada Allah. Lewat apa? Lewat zikrullah yang kita baca, dan itu titipan dari Nabi SAW. Kebetulan? Enggak, Bunda. Pertanyaan saya sekarang gini, yang paling susah sabar apa syukur? Salah, syukur. Kalau bisa bersyukur, bisa melihat dari kacamata yang luas tentang nikmat dan karunia yang Allah berikan, saya katakan demi Allah, sangat mudah untuk bersabar menghadapi semua masalah dan ujian apapun yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menundukkan ego dan nafsu di dalam diri kita untuk memilih sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu yang dilakukan Asiyah binti Muzahim? Bukankah itu yang dilakukan oleh Khadijah ketika mendampingi Rasulullah SAW? Bukankah itu pula yang dilakukan oleh Maryam ketika punya anak tanpa suami? Kalau sekarang ada yang begitu banyak, cuman bedanya Maryam tidak pernah tersentuh sama laki-laki manapun. Kalau zaman sekarang banyak perempuan yang punya anak suaminya nggak tahu. Iya? Ya kayak kemarin yang masuk di podcast itu juga kan, qadarullah ya. Itu jadi pelajaran buat kita, ya. Kemudian seperti siapa? Fatimah. Untuk apa? Hal ini Allah munculkan biar kita bisa lebih banyak mengingat nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, agar besarnya syukur kita itu bisa berbanding lurus dengan besarnya kebahagiaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf lahir batin, Bunda. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf coret-coret tulisannya nggak terbaca. Semoga berkenan dan semoga menjadi kebaikan. Jazakumullah khairan kasir. Kalau ada yang ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Kurang-kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.